Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pilo Indonesia dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya, Agus Juliawan, yang senantiasa membawa acara di Pilo Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Dan dalam kesempatan ini kita tidak membicarakan secara luas permasalahan perbankan syariah ataupun tentang perkembangan perbankan syariah, tapi kita ingin membahas bagaimana perbankan syariah dan ekonomi syariah dari sisi budaya. Kebetulan di hadapan saya telah hadir di Pilo Indonesia adalah Dr. Herbudi S. Utomo. Assalamualaikum Pak Herbudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kebetulan Pak Herbudi S. Utomo ini adalah menjadi Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Syariah Indonesia yang disingkat namanya ASBISINDO. Dan sebelum menjadi Direktur Eksekutif, beliau juga salah satu direktur di Bank Muamalat Indonesia, dan beliau juga salah satu intelektual ya di dunia akademisi tentang ekonomi syariah. Benar ya Pak? Insya Allah. Saya tidak berani lah ngomong-ngomong intelektual tuh, baru cetek ya Pak ilmunya ya, pokoknya ikut aja kira-kira, sumbang saran gitu. Pak, ini kan kalau nggak salah ekonomi syariah kita ini sudah berjalan hampir 2 dekade lebih Pak. Ya, tetapi perkembangan yang ada bahwa pertumbuhan atau market share sekitar 10%. Belum sampai ya 6%. 6% itu loh. Nah, ini apakah dari sisi pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah ataupun ekonomi syariah itu masih kurang, ataukah strategi komunikasi yang selama ini tentang ekonomi syariah itu yang belum secara total? Padahal kalau kita ketahui Pak Herbudi bahwa ekonomi syariah ini kan bukan suatu sangat baru. Bahkan dalam konteks tradisi kearifan lokal kita, konsep bagi hasil ini sudah tertanam pada diri masyarakat. Kita mengenal namanya sistem parong, mertelu, bahkan sistem gado itu juga diadakan di masyarakat. Dan bukan hanya pada perspektif kebudayaan Jawa saja, tapi di komunitas lain istilah namanya kongsi, join, tapi pada esensinya itu adalah praktek bagi hasil. Bagaimana Pak Herbudi melihat fenomena ini? Kasih Mas Agus, saya dipanggil Tomo aja ya, kalau Pak Herbudi terlalu resmi Jadi gini Mas, jadi saya selalu melihatnya dari perspektif budaya juga gitu kan. Ini kalau terlalu teknis perbankan syarat terlalu sempit kita bicara diskusi. Saya pernah tuh sekolah di IPB, S1 saya kan di Fakultas Pertanian, jurusan Ekonomi Sosial Pertanian. Ekonomi Sosial Pertanian itu mempelajari tentang satu mata ajaran yang saya senang tuh sosiologi pedesaan. Jadi di Indonesia ini, khususnya di Jawa, ini urusannya masalah zaman penjajahan itu, masyarakat Jawa itu ada 3 kelompok. Satu disebut abangan, yang kedua priai, yang ketiga santri. Nah, ini ternyata kalau saya lihat lagi di skala politik Indonesia sekarang ini, itu ya sama seperti itu representasinya. Abangan dipakai tanda merah, jadi bendera merah, ya kan? Yang disebut santri urusannya lambang hijau, jadi bendera hijau. Terus yang kemudian priai kuning karena dia priai, kira-kira gitu. Nah, kalau bicara soal partai politik ya kayak begitu. Simbol-simbol negara kita itu, simbol pasar kita yang ada di Indonesia ini seperti itu. Simbol abangan, ini kaum wong cilik, kira-kira gitu. Yang priayi jadi pangreh praja itu kuning semuanya, kira-kira gitu kan. Yang hijau sarungan, kira-kira gitu. Nah, ini yang tadi dikatakan Mas Agus malah soal pola bagi hasil mertelu yang saat ini diterapkan di perbankan syariah itu sebenarnya itu ilmu lama yang ada di Indonesia. Cuman bedanya
bahasanya perbankan syariah kira-kira gitu kan. Kalau dulu kan tidak, yang ada zaman saya dulu belajar itu maro dan mertelu. Maro itu dibagi 2, mertelu bagi 3, kira-kira begitu kan. Nah, tapi itu tidak ada kata-kata sistem suku bunga, tidak ada. Jadi ini yang saya menarik, oh ternyata ekonomi Pancasila itu kalau dirunut dari zaman dulunya itu ekonomi bagi hasil. Itu yang saya pada saat itu teringat pada waktu teman-teman senior saya di almarhum Pak Amin Aziz ya kan dan sebagainya, pendirian Bank Muhammad itu menyatakan kepada Presiden Soeharto almarhum untuk mendirikan Bank Muhammad. Saat itu tidak ada undang-undang perbankan syariah yang undang-undang perbankan yang menyatakan membolehkan bank bagian, tidak ada. Zaman Pak Harto itu tahun undang-undang 14 tahun 67 mengatakan bank didirikan pakai suku bunga, nggak ada cerita. Tapi karena Pak Harto punya power yang sangat kuat sekali dan mau, caranya apa? Kita tidak menyatakan kepada orang itu, Pak, bunga bank haram. Enggak. Kearifan lokal yang ditonjolkan oleh orang-orang yang disebut pendiri Bank Muhammad ini, ya kan, menyatakan bahwa dulu kan Bapak petani. Oh iya, dulu saya petani. Saya tahu maro dan mertelu Pak Harto itu. Jadi sisi kearifan lokal beliau yang sebagai waktu sebelum tentara itu menjadi petani itu yang diutamakan. Tersentuhlah hatinya, Pak, ekonomi Pancasila itu kan dasarkan bagi hasil. Maro mertelu. Keadilan sosial. Nah, Pak Harto tersentuh. Nah, Pak almarhum Kiai Hasan Basri menyatakan, kami ini para ulama Pak, kami nggak punya modal, taunya doa. Nah, daripada kita berdebat urusan bunga dan tidak bunga, ya dirikan aja bank syariah supaya orang suruh milih. Ini kan hak demokrasi. Nah, kearifan lokal ini yang ditonjolkan pemimpin kita zaman Pak Harto itu. Jadi almarhum Pak Murdiono, kemudian Pak Ginanjar, almarhum Pak Habibie itu menyatakan kepada Pak Harto, pola bagi hasil Pak. Oke, setuju. Tidak ada kata mudorobah, musyarakah, enggak ada. Bunga bank haram, tidak ada itu. Dia cuma mengatakan, Pak, alangkah bagusnya ekonomi Pancasila itu dilengkapi dengan warna-warni, yang ini pakai bunga, yang ini pakai hasil, bagi hasil. Tinggal milih, kira-kira gitu. Jadi tidak ada berdebat bunga bank haram, tidak, udah pilih aja kira-kira. Nah, tahu karena praktek mertelu, paron itu sudah lama. Karena Pak Harto itu dulunya petani sebelum jadi tentara. Masuklah di situ. Nah, inilah yang saya katakan bahwa pada waktu penguasa rezim Pak Harto itu yang tanda kutip orang bilang militeristik dan sebagainya, itu bisa juga dari sisi kehumanisannya itu membuat suatu tatanan ekonomi syariah baru. Kita tahu kan pada satu kementeriannya keuangannya dipegang oleh Pak Sumarlin, kan nggak mungkin itu ya kan. Yang kedua, Menteri Perekonomiannya Pak Radius Prawiro, Gubernur BI-nya Pak Adrius Boy, nggak mungkin serta aturan, nggak mungkin kita lakukan. Tapi izin Allah, Pak Harto terketuk hatinya, dibukalah Bank Muhammad ini yang sebagai cikal bakal yang saat ini berkembang bank syariah. Nah, kembali kepada tadi masyarakat yang 3 golongan tadi itu, ada santri, abangan, priayi itu dikatakan bahwa antar 3 ini tentu kalau ada gesekan, ya itulah Wali Songo. Ada 6 angkatan. Angkatan 1 sampai 5 itu kebanyakan dari Hadramaut. Kalau Mas Agus datang ke tempatnya daerah Garut, di situ ada Sunan Rohmat. Sunan Rohmat itu namanya, di situ ada daerah namanya Godok. Godok itu bergejolak. Jadi pada waktu Sunan Rohmat dari Hadramaut datang itu, dia bilang di situ. Jadi sebenarnya titipan dari si ini kalau cerita sejarah lah itu ya, legenda daripada masyarakat di sana itu titipan daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau batu ini bergejolak, berhentilah di situ. Nah, bergejolak di Garut Godok itu, geruk itu. Makanya pengawalnya Sunan Rohmat itu orang dari Hadramaut semuanya. Nah, karena penyebarannya memakai sistem Hadramaut ya, yang dari Arab langsung begitu, nggak masuk dengan budayanya, pelan, bisa tapi pelan, nggak susah. Angkatan ke-6 daripada Wali Songo itu ada Sunan Kalijogo, Sunan Muria dan sebagainya, itu menikahi putri kerajaan daripada Jawa-Jawa ini yang tanda kutip masih Hindu. Menikahi. Alhasil apa? Kalau pemimpinnya dinikahi dengan sudah yang Islam semua. Makanya ada Islam abangan, Islam priayi, Islam santri.
Jadi kalau kita sekarang ada Islamnya sekarang itu berlevel-level, ya itulah ciri daripada masyarakat Indonesia yang saat ini. Tidak bisa kita menggeneralisasi atau menggebiah uyah seluruhnya Islam itu begini, tidak. Bagian dari asimilisasi. Asimilasi. Dan itu tidak pakai senjata. Itu pakai budaya, pakai pernikahan, pakai perdagangan. Beda dengan yang non-Islam. Datang Belanda datang sini, peperangan dulu, baru jalan. Misi zendingnya itu kira-kira gitu kan. Nah, ini kan sejarah semua. Semua sejarah loh ya. Kita bukan bicara soal dikotomi, tidak. Ini cuma sejarah, faktanya ada sebegitu. Jadi Islam itu kenapa Indonesia sampai 80% Muslim? Ya karena tadi itu. Islam masuk abad ke-12 Samudra Pasai itu. Belanda masuk abad ke-16. Jadi ada 400 tahun ini yang menyebarkan Islam dengan cara cepat, kira-kira dengan cara perdagangan itu masuklah. Nah, masuklah yang disebut lagi Sultan Brawijaya kelima. Kalau Mas Agus datang ke tempatnya namanya Candi Cetho yang ada di Karanganyar. Itu ada candi itu yang dikatakan candi porno kalau orang bilang di situ. Iya kan? Iya. Orang bilang candi porno, Pak. Kenapa? Karena ada dua kemaluan. Kemaluan pria sama kemaluan wanita yang di level 6. Jadi Candi Cetho itu ada 7 tingkat. Ya kan? 7 tingkat di situ, masing-masing menggambarkan bahwa itu sifat manusia. Tingkat pertama ada gambar hewan penyu, gede sekali, ya badan tentunya. Itu dari kata Jawa penyuwunan. Permintaan manusia itu banyak banget. Ya hawa nafsu, ya keingin dunia semua. Jadi level manusia level 1. Level 2, penyu sudah ini, sudah setengahnya lagi, nggak banyak. Level ketiga tinggal kepalanya aja. Level keempat sudah ada namanya di situ, ada di candi itu ada namanya gedung. Gedung apa? Seperti masjid. Jadi orang itu sudah berpikir bahwa diri saya itu miliknya Allah, bukan mikir duniawi lagi. Kalau orang masih duniawi lagi terus ya begitu, tidak akan bisa naik-naik pangkat sampai kepada manunggaling kaula Gusti, kalau orang bicara itu menyatu dengan jiwa raganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bersaksi bahwa Allah adalah bagian daripada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian dari ciptaan Allah kira-kira. Nah, sampai ke langit 7 itu tinggal hanya bisa 1 orang yang bisa masuk. Artinya apa? Ketemu Allah Subhanahu wa taala itu cuma 1. Tidak bisa. Nah, itulah artinya pertanggungjawaban daripada kita di sini ini sekarang ini. Kalau kita masuk lagi kepada perbangsaan dan budaya tadi itu, ternyata manusia itu diberi hak demokrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan silakan kamu berbuat apa saja tapi tanggung jawab lo ya. Gitu. Makanya kenapa kita sesuai Al-Qur'an itu kita dikasih kepada orang itu petunjuk, kamu saya kasihkan masukan ke dunia. Kamu boleh apa saja, tapi kalau kamu pengen tahu pulangmu selamat, peganglah ini. Nah, itulah kita selalu sekarang ini di perbankan syariah itu menyatakan bahwa ini loh ekonomi syariah yang benar itu seperti ini, pola bagi hasil. Apapun namanya, mau muraba, itu kan cuma nama. Tapi bagaimana bagi hasil itu menciptakan satu yang disebut berbagi risiko, risk sharing. Bahwa orang hidup itu ada risikonya. Bahwa orang berusaha itu ada risikonya. Tidak boleh, mohon maaf nih, kalau orang nempatin uang di mengharapkan bunga saja, nggak ada risiko. Nah, itu yang di Al-Qur'an itu tidak diperkenankan. Orang itu harus ada risiko. Orang nikah ada risikonya. Orang sekolah ada risiko. Risikonya apa? Tidak lulus. Orang nikah ya ada bentrok, ada cerai, ada apa, itu risiko semuanya. Orang bisnis ada untung dan buntung. Dan semua itu berpasangan. Tidak harus ada berpasangan. Nah, kalau tidak berpasangan itu yang melanggar sunatullah. Jadi kenapa tidak boleh ada menabung itu hanya mengharap bunga, itu tidak boleh. Karena tidak boleh berbagi risiko. Harusnya dia ikut berinvestasi dengan cara berbagi hasil. Gitu Mas, ini kira-kira seperti itu. Artinya secara terminologi kan clear. Tapi aspek budaya ya sampai sekarang masih ada problem dan belum ada titik temu. Itu nanti kita bahas pada season berikutnya.